Siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Ucapkan salam. Baik, untuk sebelum kita mulai kegiatan pendidikan kita pada siang hari ini, kita baca tadarusnya itu berdasarkan Al-Fatihah secara bersama-sama. Kita mulai. Baik, sebelum saya mulai, siapa yang tarik? Setri apa kawan? Apa? Di grup ya Pak. Di grup. Terus Chelsea mana? Ada juga? Setri, mana deh? Baik, sudah fokus untuk lanjut pada materi kita pada materi kita pada siang hari ini. Ya, sebelum fokus perhatikan. Video saya ini, kalau saya miring kaki kanan maka silakan miring ke kanan. Kalau miring ke kiri maka silakan miring ke kiri. 1, 2, 3. Oke, gini-gini ya. Pusing deh ya. Baik, yang pertama sekali alhamdulillah kita syukur kepada Allah sudah dapat sama-sama hadir di kelas ini guna melanjutkan materi kita pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum saya masuk kepada materi yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian agar rajin-rajinlah sekolah, rajin-rajinlah belajar. Saya ingin sampaikan bahwasanya pada hari ini orang di Finlandia itu mereka sudah tidak lagi browsing untuk mencari materi, tetapi mereka kembali ke buku. Jadi mereka pergi sekolah dan menyandang tas ransel dengan berbagai macam buku. Kembali mereka ke otodidak seperti dahulu, sumber mereka langsung. Realisasi cara-cara iman. Memenuhi janji itu adalah cabang daripada iman. Iman itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, atas bil qalbi atau yakin dalam hati. Kemudian yang kedua, iqrar bil lisan, kita ucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga dibuktikan dengan perbuatan. Ini 3 ini pilarnya iman. Kalau memenuhi janji itu masuk dia adalah dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Jadi cabang-cabang iman itu pun ada dalam bentuk yang diyakini dalam hati. Rukun iman itu mulai dari 1 sampai 6 itu termasuk diyakini dalam hati. Yang dalam bentuk lisan, belajar seperti ini juga dalam bentuk lisan. Dalam bentuk perbuatan, sholat, puasa, silaturahmi, membantu orang tua, bahkan menghindarkan diri pun dari jalan itu termasuk dalam bentuk perbuatan. Itu pembagiannya. Kalau ranahnya 3 itu dalam hati, lisan,
kemudian dalam bentuk perbuatan. Yang kedua nanti kita presentasikan kelompok-kelompoknya, nanti masing-masing perwakilannya akan mempresentasikan apa-apa yang sudah dibahas di kelompoknya. Yang ketiga, ini membiasakan sikap pentingnya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, kemudian memelihara lisan. Nah, ini nanti kita akan membuat kampanye apakah berhubungan dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, atau memelihara lisan, atau menutup aib orang lain dalam bentuk di media sosial. Masing-masing kita membuat konten nanti, apakah dia berbentuk kata-kata mutiara atau quotes, akan kita buat di sesi terakhir, baru kita upload nanti di masing-masing medsos kita sebagai bentuk dukungan kita. Satu dari hubungan dengan janji. Kalau ingin berhubungan dengan menutup aib orang lain, misalnya kelompok yang keempat, silakan nanti buat apa quotesnya. Misalnya jangan suka mengumbar aib orang lain karena orang lain juga punya lidah, Anda baru punya aib, kira-kira ya. Pokok pasal yang kedua ini persoalan mensyukuri nikmat, yang ketiga persoalan memelihara lisan, kemudian menutup aib orang lain. Nanti akan kita bagi menjadi berkelompok. Kelompok pertama memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, kemudian memelihara lisan, yang kedua nanti menutup aib orang lain. Nah, jadi saya bagi nanti kelompoknya berdasarkan pokok bahasan yang sebelum saya sampaikan per kelompoknya. Saya ingin Bapak yang mengelompokkan atau langsung saja? Langsung, boleh. Jadi silakan, pokok bahasannya 4, maka kita butuh 4 kelompok. Ya, silakan digeser rapat-rapatan saja menjadi 4 kelompok. Boleh, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4 ya, pas saja ya. Rapatkan yang di belakang ke depan. Atau yang di belakang mau nambah di situ boleh, atau mau geser di situ juga boleh. Serah ya. 4 kelompok saja. Tarik ke depan. Untuk kelompok 1 yang akan Anda bahas adalah tentang memenuhi janji. Jadi apa-apa saja kira-kira poin-poin pentingnya nanti di situ. Pada bab memenuhi, subbab memenuhi janji, boleh Anda manfaatkan LKS atau nanti dari slide yang mau kirim. Silakan apa-apa saja poin-poin pentingnya silakan tuangkan dalam kertas. Nanti itu yang Anda bacakan salah satu dari kelompoknya. Kemudian misalnya seperti ini. Persoalan memenuhi janji, Anda bahas menurut si asli misalnya, ini tentu dalilnya nih, biar tahu kita. Wa'aufu bil ahd misalnya, boleh itu dalilnya. Atau menurut Kian misalnya penting itu hikmahnya, kenapa bisa belajar tentang menepati janji, apa hikmahnya? Silakan tuangkan di dalam kertas, itu nanti akan dibacakan oleh salah satu dari kelompoknya. Lanjut, kelompok 2. Ya, kelompok 2 apa pembahasannya? Mensyukuri nikmat. Mensyukur nikmat, misalnya Anda bahas persoalan dalil, boleh. Faskuruni askurkum, boleh. Kemudian apa lagi? Nikmat itu banyak contohnya. Apakah itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan,
Atau misalnya nikmat punya teman satu circle pun itu termasuk nikmat. Silakan Anda bahas apa-apa saja. Bagaimana cara bersyukur misalnya? Silakan Anda tuangkan dalam kertasnya. Kemudian nanti salah satu membacakan. Itu kira-kira ya. Yang ketiga, kita akan bahas tentang memelihara lisan. Ingat, pada bab memelihara lisan ada poin-poin pentingnya. Misalnya, ada dalilnya, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian berkatalah yang benar. Jadi, itu beberapa contoh poin pentingnya. Apakah Anda bahas dalil atau misalnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan yang berhubungan dengan memelihara lisan. Bagaimana caranya? Anda buat di sana nanti. Hikmahnya, caranya terserah. Yang penting berhubungan dengan memelihara lisan. Lanjut, kelompok apa pembahasannya? Menutup aib orang lain. Apa itu aib? Bukan. Apa lagi? Cela, malu. Ada itu? Enggak. Ada. Nah, aib itu cela, malu. Misalnya seperti di media sosial, mungkin pernah si Sri pergi ke sekolah, ternyata kaos kakinya 2 macam atau 2 warna. Nampak sama orang, difoto sama temannya, dibuat ke medsos. Inilah teman kita, saudara-saudara error. Itu termasuk aib. Nah, yang seperti itu tidak boleh kita umbar ke medsos. Bagaimana caranya agar tidak mengumbar aib orang lain? Silakan tengok pada pokok bahasannya, boleh pada LKS atau modul yang saya berikan. Kalau cukup, ya, kalau cukup boleh menyebar. Salah satu nanti itu yang membacakan. Ya, yang di tengahnya. Ya. Jelas saja ya. Ya. Ada yang kurang jelas? Silakan tanyakan. Apa tadi? Bahasa gitu ya. Syukur nikmat. Syukur nikmat itu bersyukur itu lawannya. Syukur nikmat dan maaf. Caranya bagaimana? Mensyukuri nikmat, caranya mensyukuri nikmat dengan melaksanakan perintah dan larangan Allah, beribadah gitu. Masuk mensyukuri nikmat. Menjaga lisan, bergaulah dengan orang yang bahasanya, ucapannya itu adalah yang baik-baik atau yang thayyibah. Jangan suka bergaul atau menggunakan bahasa-bahasa keren yang justru pelesetan-pelesetan dari bahasa-bahasanya yang tidak karuan. Anjay katanya, itu bahasa yang dipelesetkan, silakan. Nah, atau anjir, nah, itu yang dipelesetkan. Itu tidak termasuk dalam mengatur kata apa? Kalau
Iya, tapi versi pelesetan itu termasuk yang dilarikan dari kata-kata yang kaki 4. Kan gitu. Banyak yang seperti itu. Boleh bahasanya keren, bahasa digaul, tapi janganlah mengabaikan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang thayyibah sesuai dengan ajaran agama Islam. Lihat. Kemudian yang keempat, ini persoalan haid. Kadang-kadang seusia lain mudah-mudah saja. Karena sedikit miring saja di vaksin TV, dipukul sama kawannya. Atau dibuat keriabu. Atau misalnya saking capeknya dari berzikir di musola, si putra dipoto orang kantuk dia sepertinya. Ini kita ya. Itu beberapa contoh lain, banyak lagi yang lain. Termasuk penggunaan media sosial pada ini ya, persoalan menjaga lisan ini termasuk juga bahasa-bahasa kita itu yang di medsos, apakah itu Facebook, Instagram. Pernah kejadian itu ada artis Jering, dia itu mengeluar pada masa COVID katanya begini, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI itu adalah kacuknya WHO. Kenapa? Karena pasti kalian COVID kata WHO kebetulan kata kalian. Itu yang menyebabkan mereka punya bintangnya sempat followernya itu menurun. Jadi salah ucapan, salah dalam etika bermedia sosial, tidak dalam bermedia sosial dapat menghancurkan karir juga. Jadi pentingnya kita persoalan menjaga lisan. Baik, kelompok 1. Silakan bacakan yang luar. Ya. Nanti kan kelompok 1-nya. Boleh buka. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aufu bil ahdi wa in bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya dan sungguh janji itu pasti akan diminta tanggung jawabannya. Janji adalah sebuah perkataan atau pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap yang dikatakannya. Sebab-sebab seseorang wajib memenuhi janji: yang pertama, janji adalah hutang. Yang kedua, memenuhi janji wujud sebagai orang yang beriman. Yang ketiga, memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, memenuhi janji wujud sikap bertanggung jawab. Ketentuan dalam berjanji: 1. Sebelum mengucapkan janji, pikirkan dahulu dengan matang. Yang kedua, berjanji untuk ditepati. Yang ketiga, berjanji hanya dalam persoalan yang penting dan baik secara syariat Islam. Yang keempat, mengucapkan janji disertai kalimat insya Allah. Yang kelima, menyampaikan permohonan maaf beserta alasannya apabila berhalangan dan tidak memenuhi janji. Hikmah memenuhi janji: yang pertama, termasuk orang yang bertakwa. Yang kedua, terbebas dari tuntutan dunia dan akhirat. Yang ketiga, terhindar dari sifat munafik. Yang keempat, meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memiliki jalan untuk masuk surga Firdaus. Yang keenam, semakin dipercaya orang lain. 7. Termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Ke-8, terhindar dari ancaman dosa besar akibat orang yang ingkar janji. 1. Dijauhi oleh teman dan masyarakat sekitar. 2. Tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, termasuk golongan orang-orang munafik. 4. Termasuk hal yang dibenci Allah. Baik, terima kasih. Kita berhapus untuk kelompok 1. Kita bahas tadi persoalan memenuhi janji. Dalilnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya katanya apa? Wa'aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula. Di hadis lain Rasulullah berkata, katanya ayatul munafiki salah. Ciri-ciri orang yang munafik itu ada salah 3. Yang pertama, apabila dia berkata dia berdusta. Apabila dia berjanji dia dusta. Yang ketiga, wa iza tu'mina khon.
kalau diberi dia amanah maka dia sesuai dengan pokok bahasan ini. Kalau ingkar janji maka masuklah dia kategori orang yang munafik. Ini dijelaskan bahwasanya dan janji itu sesungguhnya janji akan. Kita lanjut. Janji adalah katanya apa? Ucapan seseorang kepada orang lain tentang kesanggupan atau misalnya ya sudah rada-rada mampu dia rasanya hadir kalau dijanji atau misalnya bisa dia memenuhinya sanggup ya. Itu dia persoalan janji. Janji ini ada juga pembagiannya, mungkin tadi ada yang kurang, janji kepada Allah, kemudian janji kepada sesama. Janji kepada Allah itu begini: ketika seseorang berada di alam rahim, berusia dia umur 40 hari, maka sudah ditetapkanlah bagaimana tentang rezekinya, bagaimana tentang jodohnya, berapa umurnya, itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Makanya kadang-kadang kita pergi ke suatu tempat padahal sebelumnya kita belum pernah ke sana. Tiba-tiba dalam pikiran kita, rasanya pernah saya melihat ini. Di mimpi ada di mana? Kadang-kadang bayangan-bayangan yang ada pada masa perjanjian yang Allah Ta'ala itu muncul di kehidupan kita. Oh, ini sudah pernah saya di sini. Padahal belum pernah. Itulah pertanda bahwa kita itu sudah memenuhi janji dengan Allah. Apalagi janji dengan Allah, persoalan kita akan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya saya tidak pernah berjanji dengan Allah, tidak pernah saya itu menetapkan kalau saya seperti itu, kalau Allah saya itu salah. Kenapa salah dia? Hakikat manusia itu sebenarnya bertuhan. Andai saya contohkan misalnya seseorang berada di dalam hidup perahu di tengah lautan, laut Sikilang sana, patah sendayungnya, pasti dia akan menyebut nama yang dianggap lebih punya kuasa daripada dia. Contoh, ayah. Bahkan Anda pun ketika tersandung, misalnya di sini tersandung kakinya, dia berarti menganggap bahwasanya, misalnya ini. Boleh kita kasih hapus untuk kelompok 3. Dalil tadi sudah jelas. Di ayat ini dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qulu, dan berkatalah dan katakanlah qawlan, perkataan sadida. Sidik yang benar, yang baik. Maka kita dilarang jangan sesekali berkata kalau misalnya belum jelas faktanya. Kalau bahasa sekarang pernah dengar kata hoax? Nah, yang sering berita-berita hoax yang belum jelas benarnya sudah disebarluaskan, apalagi lewat WA. Kadang-kadang masuk ke WA dia, gebiar Telkomsel, dapat hadiah 6 GB. Dah, klik link ini, udah share-nya pula ke grup. Ternyata link